Bab 1351, terlalu antusias. Mu Bei menatap gulungan kuno di tangannya. Ia bisa jelas merasakan aura yang sangat tua, dipenuhi rasa lapuk dimakan zaman. Ia membuka gulungan itu. Di dalamnya penuh dengan garis-garis aneh yang berkelok-kelok, tak ada aturan sama sekali. Ia melihat ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Tetap saja tidak paham. He Qilin dan Li Miaoxia juga mendekat untuk melihat. Setelah lama menatap, mereka hanya bisa menggeleng. Sama sekali tak bisa melihat apapun. Mu Bei berkata pelan, bahkan penguasa hantu tingkat puncak saja tidak bisa mengintipnya dengan jelas. Mau meneliti tuntas dalam waktu singkat, sepertinya bakal sangat sulit. Begitu kata-katanya jatuh, guncangan menggelegar memenuhi 10 arah ruang. Langit bergetar hebat. Di kejauhan, kabut hantu bergulung-gulung menyapu. Dalam sekejap, seorang pria paruh baya bertubuh tinggi besar, mengenakan zirah darah, melangkah mendekat. Tekanan pikirannya yang kuat langsung menyelimuti tubuh Mu Bei. Seorang penguasa hantu. Dan itu penguasa hantu tingkat puncak. He Qilin berkata rendah, itu Changlan, penguasa hantu Changlan. Informasi yang dulu disampaikan utusan ke-9 ke Mu Bei, ia juga ikut mendengarnya. Tahu bahwa inilah penguasa tertinggi dari suku Changlan. Mu Bei menatap pria itu. Sesaat kemudian, penguasa hantu Changlan sudah berdiri di hadapannya. Seluruh tubuhnya dikelilingi ki hantu. Tatapannya sedingin es menancap pada Mu Bei, lalu berhenti di gulungan kuno yang melayang di atas kepala Mu Bei. Bocah kecil, berani-beraninya merusak urusan aku. Mu Bei sempat bengong. Lalu ia tiba-tiba menatap pria itu dan berkata, kau sengaja membiarkan gulungan ini dicuri orang. Penguasa hantu Changlan menatapnya dengan dingin. Mu Bei melanjutkan, biar aku tebak. Orang yang mencuri gulungan ini, di belakangnya pasti ada orang lain. Kau ingin memancing orang di belakangnya keluar, demi mencapai tujuan tertentu yang tidak ingin diketahui orang lain. Penguasa hantu Changlan berkata dingin, orang cerdas tidak hidup lama. Itu kebenaran abadi. Tidak mengerti. Ia langsung mengulurkan tangan untuk menangkap Mu Bei. Satu cengkeraman itu membuat ki hantu bergolak, mengunci setiap inci ruang di sekitar Mu Bei. Mu Bei berpikir sejenak. Lalu tiba-tiba ia menggenggam gulungan di tangannya, dan mengayunkan sebuah pukulan ke depan. Sesaat kemudian, pukulannya beradu dengan ki hantu yang dikerahkan lawan. Ciut! Ki hantu itu langsung lenyap. Pupil penguasa hantu Changlan menyempit. He Qilin dan Li Miaoxia juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Penguasa hantu Changlan jelas-jelas adalah eksistensi puncak di tingkat penguasa hantu. Ki hantunya selalu ganas tak tertandingi. Namun Mu Bei, Fang baru berada di ranah tingkat benar, malah menghancurkan serangan itu hanya dengan satu pukulan. Ini jelas agak tidak normal. Detik berikutnya, mereka seperti teringat sesuatu. Serentak menatap ke gulungan di tangan Mu Bei. Pasti karena gulungan itu. Mu Bei menurunkan pandangan ke gulungan di tangannya dan bergumam, tidak heran ini benda yang ada kaitannya dengan dewa leluhur klan dewa. Walaupun isinya seperti coret-coret hantu, tapi kalau dipakai, ternyata lumayan juga. Ia memang tidak mengerti isi gulungan ini. Tapi dalam pikirannya, Zhu Shen klan dewa itu tokoh super besar, teman Kaisar Langit Lin. Gulungan yang ditinggalkan orang seperti itu walaupun tampak bukan senjata, juga bukan baju zirah, tapi masa ia tidak bisa menahan serangan seorang penguasa hantu kecil? Jadi, ia langsung menggenggam gulungan itu dan mengayunkannya begitu saja. Hasilnya, betul-betul manjur. Penguasa hantu Changlan menatap Mu Bei dengan dingin. Baru ingin berkata sesuatu, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Benar-benar mirip coret-coret hantu. Di sisi Mu Bei, sosok tinggi besar tiba-tiba muncul. Itu seorang pria paruh baya. Di belakangnya samar-samar tampak 10 lingkaran cincin dewa berputar. Begitu ia muncul,
10 arah ruang ikut bergetar. Cahaya tanpa batas memancar dari sekeliling. Cahaya-cahaya itu berloncatan di sekitar pria paruh baya itu, seolah-olah sedang bersorak dan bergembira. Dalam sekejap, wilayah hantu yang suram ini seakan berubah menjadi wilayah Dewa Purba. Sekejap itu juga, semua orang terkejut. Pupil Mu Bei menyusut tajam. Tanpa sadar ia mundur selangkah. Ia sama sekali tidak bisa merasakan batas kultivasi pria paruh baya ini. Namun dari dalam jiwanya, ia merasakan ketakutan yang membuatnya gemetar. Ia punya firasat, sekalipun ia mengerahkan penjaga Kinkyu yang diberikan oleh guru pamannya, tetap tidak mungkin bisa menggerakkan pria itu sedikit pun. Mengerikan. Pria paruh baya ini benar-benar mengerikan. Saat itu, pria paruh baya itu menatapnya dan berkata, "Pola dewa yang aku tulis benar-benar kelihatan seperti coret-coret hantu." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang kembali terkejut. Aku tulis. Bisa mengucapkan kalimat seperti itu. Mungkinkah pria paruh baya di depan ini adalah Su Shen tak tertandingi dari klan dewa itu? Tubuh Mu Bei bergetar kecil. Lalu ia tiba-tiba menunjuk penguasa hantu Changlan, menoleh pada dewa leluhur klan dewa dan berkata, "Senior, Anda salah dengar. Kata-kata coret-coret hantu itu bukan aku yang bilang. Dia yang bilang." Penguasa hantu Changlan sempat tertegun. Setelah itu langsung panik. "Sialan, kau masih punya muka. Jelas-jelas tadi kau sendiri yang bilang coret-coret hantu. Sekarang malah menuduh aku." Ia buru-buru menunjuk Mu Bei dan berkata pada dewa leluhur klan dewa, "Dewa leluhur yang tak tertinggi, dia berbohong. Bukan aku yang bilang coret-coret hantu, dia yang bilang. Dia yang menghina." Sambil berkata begitu, ia membentak Mu Bei, dewa leluhur itu berhikmat setinggi langit. "Kau kira tipu daya murahanmu memutarbalikkan fakta bisa menipu Su Shen? Mimpi di siang bolong." Setelah itu, ia membungkuk amat hormat ke arah dewa leluhur klan dewa dan berkata, "Yang mulia dewa leluhur, dia menghina pola dewa tak tertandingi yang Anda tulis. Patut diberi hukuman mati, dibunuh sampai 9 keturunannya." Dewa leluhur klan dewa seolah tidak mendengar sepatah kata pun darinya. Tatapannya terus saja jatuh pada Mu Bei. Sesaat kemudian, ia berkata pada Mu Bei, "Baiklah, aku percaya padamu." Penguasa hantu Changlan. Ia cemas menatap Su Shen klan dewa, Dewa leluhur klan dewa mengibaskan tangan dengan santai. Ciut. Penguasa hantu Changlan langsung berubah menjadi abu. Hei Qilin dan Li Miaoxia melongo. Su Shen ini semudah itu untuk dibohongi. Mu Bei sudah begitu jelas berbohong tanpa berkedip, tapi pihak satunya malah percaya. Ini lagi main-main, ya. Mu Bei buru-buru membungkuk hormat ke arah dewa leluhur klan dewa, "Senior benar-benar terlalu bijaksana. Kebijaksanaan Anda menembus segala zaman." Dewa leluhur itu tersenyum tipis, "Bagus. Kejujuran adalah kebiasaan yang sangat baik. Hei Qilin, Li Miaoxia, Su Shen ini rasanya agak aneh." Mu Bei sedikit merasa canggung. Sesaat kemudian, ia menatap dewa leluhur dan bertanya, Senior, gulungan yang Anda tinggalkan ini, di dalamnya tersembunyi rahasia besar apa, ya? Bisa tolong dijelaskan sedikit? Bukan karena aku ingin mendapatkan harta apa-apa. Aku murni cuma penasaran." Hei Qilin, Li Miaoxia, murni penasaran. Hantu pun tidak percaya. Dewa leluhur tertawa kecil dan berkata, "Tidak rakus akan harta, hanya menyisakan hasrat mencari tahu yang murni. Tidak buruk, kualitasmu luar biasa." Hei Qilin dan Li Miaoxia. Dewa leluhur ini benar-benar polos, atau pura-pura tidak mau membongkar. Saat itu, dewa leluhur menerima gulungan itu dan berkata, "Ini hanya beberapa catatan acak yang aku tulis waktu sedang bersemedi. Sebenarnya cuma tulisan biasa klan dewa." Mu Bei melongo, "Hah? Cuma tulisan biasa klan dewa?
Tidak ada yang mencatat letak harta karun atau semacamnya. Cahaya di matanya perlahan padam. Hei Qilin, Li Miaoxia, ini benar-benar. Tinggal mengukir kata kecewa di wajah saja sudah pas. Dewa leluhur hanya tertawa pelan. Detik berikutnya, di tangannya tiba-tiba muncul sebuah batu permata bundar. Batu itu berwarna perak murni, jernih dan tembus pandang. Diselubungi kilau dewa yang sangat murni. Ia menyerahkan batu permata itu pada Mu Bei, bawa ini ke klan dewa. Kau boleh mengajukan permintaan apapun. Hei Qilin dan Li Miaoxia tertegun. Dewa leluhur ini ternyata memberi Mu Bei batu permata seperti itu. Dengan membawanya, ia boleh mengajukan permintaan apapun kepada klan dewa. Apa ini batu permata warisan dewa leluhur? Dan ia malah menyerahkan benda sekelas tanda kepercayaan seperti ini pada Mu Bei. Terlalu antusias, kan? Bab 1352, hulu ini curiga dia tak bisa. Mu Bei juga sempat bengong. Ia menatap dewa leluhur itu dan pelan bertanya, "Senior, ini bukankah terlalu memberi muka?" Dewa leluhur baru saja menyerahkan sepotong giok padanya. Dari caranya bicara tadi, ini hampir sama saja dengan menyerahkan seluruh klan dewa untuk ia atur sesuka hati. Ini juga terlalu enak, kan? Dewa leluhur tersenyum tipis, kamu layak memilikinya. Mu Bei tertegun, lalu menunduk dan berbisik, "Senior, jangan-jangan Anda sudah melihat bakatku yang tiada duanya. Merasa kalau nanti aku pasti bisa menginvasi seluruh alam semesta besar. Jadi Anda mau menyerahkan klan dewa pada aku, biar kelak aku bisa membawa klan dewa menuju kejayaan yang lebih besar." Hei Qilin, Li Miaoxia, benar-benar tidak tahu malu. Dewa leluhur menatap Mu Bei, tersenyum, kalau kamu mau memahaminya begitu, juga tidak masalah. Mu Bei, tadi ia cuma bercanda kecil. Tak disangka malah dikabulkan begitu saja. Saat itu, tatapan dewa leluhur jatuh pada Li Miaoxia. Lalu ia tiba-tiba berkata pada Mu Bei, tertarik menguasai kekuatan dimensi wilayah hantu ini. Mu Bei langsung bertanya, "Senior punya cara?" Dewa leluhur tersenyum, "Kamu bisa melakukan kultivasi ganda dengan gadis kecil di sampingmu itu." Mu Bei, detik berikutnya, sosok dewa leluhur lenyap begitu saja. Mu Bei sempat melongo, lalu menoleh ke arah Li Miaoxia. Li Miaoxia juga bengong dengan ekspresi kaku yang serba salah. Begitu melihat Mu Bei menoleh, wajah cantik Li Miaoxia langsung memerah. Ia buru-buru berbisik, "Aku tidak akan menyedot vitalitasmu. Mu Bei, cara bicaramu ini." Sret. Hulu kekacauan melesat keluar. Ia melompat-lompat sambil berteriak, "Kultivasi ganda! Kultivasi ganda!" Ia menggulung keluar sepotong ranting dan sulur dari alam besar sejati. Ranting dan sulur itu dengan cepat menyatu menjadi sebuah ranjang sulur. Hulu kekacauan melompat-lompat, "Hulu ini akan berjaga untuk kalian. Si hitam, ikut menjauh sedikit. Kalau kita berdiri di sini, si muka tebal susah bergerak. Kita menjauh dan mengintip diam-diam." Maksudku, menjauh dan jangan mengintip. Hei Qilin. Sret, sret, sret. Xiao Ding, Tun Tianlu, dan Zhan Mo Dao terbang keluar, lalu pelan-pelan melayang menjauh. Xiao Ding berseru, "Muka tebal, semangat." Tun Tianlu, Zhan Mo Dao, semangat. Mu Bei, semangat apanya? Semuanya sudah dibawa rusak jalannya oleh hulu pembangkang. Mu Bei langsung berjalan menjauh. Li Miaoxia buru-buru mengikutinya. Hulu kekacauan mendengus, kalau bukan pernah lihat si muka tebal dan gadis itu melakukan hal itu, hulu ini sudah curiga dia di bidang itu bermasalah. Sama sekali tidak pernah mau duluan. Xiao Ding, Tun Tianlu, Zhan Mo Dao. Hei Qilin menoleh menatap hulu kekacauan. "Ngomong-ngomong, kenapa kamu segitunya peduli sama kultivasi gandanya? Kamu itu cuma sebuah hulu, tahu.
Hulu kekacauan melompat-lompat, soalnya kelihatan seru. Hei Qilin. Alasan yang bagus. Wilayah hantu amat luas. Kekuatan dimensinya mulai bangkit kembali. Di berbagai tempat terus-menerus muncul pemandangan ganjil dan fenomena ajaib. Rombongan itu pun mulai menjelajahi wilayah hantu. Hei Qilin memiliki kemampuan khusus untuk merasakan keberadaan harta langit dan bumi. Di bawah bimbingannya, Mu Bei berkali-kali menemukan harta langit dan bumi yang mencengangkan. Kekuatan dirinya meningkat stabil selangkah demi selangkah. Tak lama, 7 hari pun berlalu. Dalam 7 hari ini, semakin banyak makhluk memasuki wilayah hantu. Seluruh wilayah hantu hampir berubah menjadi sebuah ladang uji coba raksasa. Hari itu, Mu Bei tiba di sebuah gugusan pegunungan. Di dalam pegunungan itu, beraneka cahaya berkilauan dan berloncatan. Jelas sangat tidak biasa, hingga menarik tak terhitung banyaknya para kultivator. Sampai di sana, Mu Bei memandang ke arah pusat gugusan pegunungan, lalu bertanya pada Hei Qilin, "Si hitam, coba rasakan, ada tidak harta langit dan bumi yang luar biasa?" Hei Qilin mengangguk pelan. Dia. Tepat saat itu, sebuah seruan kaget tiba-tiba terdengar, "Itu." Seiring suara itu bergema, Mu Bei merasakan ada sepasang mata tertuju padanya. Ia menoleh. Tampak seorang pria kurus sedang menatapnya tanpa berkedip. Pria kurus itu sama sekali tak ia kenal. Para kultivator di sekitar yang mendengar suara itu ikut menoleh ke arahnya. Melihat si kurus menatap Mu Bei tanpa berkedip, mereka semua pun menampakkan raut penasaran. Si kurus merasa banyak orang menatapnya. Seketika ia menjadi pusat perhatian. Sekejap saja ia sudah kelihatan bangga sendiri. Ia menunjuk Mu Bei dan berkata lantang pada semua orang. "Kalian tahu tidak, rahasia besar macam apa yang ia sembunyikan di tubuhnya?" Orang-orang makin penasaran. Satu persatu pandangan mereka secara refleks mengarah ke Mu Bei. Rahasia besar yang mengguncang dunia. Mu Bei menyimpan rahasia sebesar itu di tubuhnya. Seorang pria yang memegang kipas perak menatap si kurus dan bertanya, "Rahasia besar apa? Coba jelaskan." "Benar. Cepat jelaskan." Yang lain ikut bersuara. Si kurus kelihatan semakin puas, seolah sedang digadang-gadang. Detik berikutnya ia menunjuk Mu Bei dan berkata, "Ini aku lihat sendiri di 9 dimensi." Di tubuhnya tersimpan sebu. Belum selesai bicara, sosok Mu Bei tiba-tiba lenyap dari tempat semula. Sekejap kemudian ia sudah muncul tepat di depan si kurus. Begitu muncul, ia langsung mengayunkan satu kepalan. Begitu tinjunya meluncur, kekuatan tinju yang mengerikan seketika menyelimuti si kurus. Wajah si kurus berubah, "Kau." Baru sempat mengucap satu kata, "Kau," kepalan Mu Bei sudah mendarat di wajahnya. Blar. Suara ledakan menggema. Kepala si kurus langsung meledak. Jiwa raganya ikut tercerai-berai dihantam satu pukulan itu. Mati di tempat. Mu Bei mengibaskan tangan. Cincin penyimpan milik si kurus langsung tercabut dan melayang ke tangannya. Saat itu, pria berkipas perak melangkah mendekat. Ia tersenyum tipis, "Aku sangat tertarik dengan rahasia besar di tubuhmu. Bisakah kamu ceritakan sedikit?" Mu Bei menatapnya, "Aku juga sangat tertarik dengan kepalamu. Bisakah kamu copot dan berikan padaku?" Mata pria kipas perak sedikit menyipit, kelihatannya, "Kamu ingin aku menekanmu dengan kekuatan, lalu baru." Mu Bei mengayunkan tinju dari kejauhan. Begitu tinju itu meluncur, kekuatan tinju bergolak, menggulung dan menelan pria berkipas perak. Pria berkipas perak juga meninju balik. Keduanya bertabrakan. Boom! Suara ledakan keras menggemparkan. Permukaan tanah retak-retak, membentuk parit-parit besar. Kekuatan keduanya seimbang. Pria berkipas perak menatap Mu Bei, "Harus kuakui, kamu memang cukup." Mu Bei sudah memanggil keluar pedang Zhu Jie dan menebas.
Seketika satu tebasan pedang berwarna emas menukik turun, langsung tiba di hadapan pria berkipas perak. Pria itu mengibaskan kipas peraknya. Seketika sebidang bilah cahaya meledak keluar darinya, menyapu ke samping seperti gelombang. Ranah Raja bawah. Detik berikutnya, serangan keduanya bertabrakan. Cit, cit, cit. Pedang Ki hancur. Bilah cahaya pun remuk. Di saat yang sama, sosok Mu Bei tiba-tiba sudah muncul tepat di depan pria berkipas perak. Begitu muncul, pedang Su Jie yang ia genggam serentak menebas ke arah leher pria itu. Cepatnya di luar nalar, pria berkipas perak sangat terkejut. Ia buru-buru mundur dengan panik. Sayangnya, baru saja ia memulai langkah mundur, tebasan pedang Su Jie sudah mendarat di lehernya. Sret! Kepala pria berkipas perak langsung terbang ke udara. Detik berikutnya, dengan suara "swish", jiwa pria berkipas perak melesat keluar dari tubuhnya. Wajahnya penuh shock dan ngeri. Ia menatap Mu Bei, "Kau..." Baru mengucap satu kata, seberkas pedang Ki emas sudah menebas jatuh ke arah jiwanya. Keriting. Jiwa pria itu hancur berkeping-keping. Mu Bei mengibaskan tangan. Cincin penyimpan milik pria berkipas perak itu pun muncul di tangan Mu Bei. Ia lalu memanggil Li Miaoxia dan He Qilin, mengajak mereka menuju pusat gugusan pegunungan itu. Di sana, kabut cahaya berwarna-warni bergolak naik turun. Sekilas saja sudah kelihatan tidak biasa, seolah ada suatu harta berat yang hendak lahir. Namun baru melangkah beberapa langkah, mereka sudah langsung dikepung belasan orang dari segala arah. Orang-orang itu tidak banyak bicara. Tatapan mereka dingin, menatap Mu Bei layaknya menatap mangsa. Mu Bei malas bicara. Ia langsung mengayunkan pedang melakukan satu tebasan mendatar. Klang! Serentak sebidang pedang Ki tersebar dari tubuhnya sebagai pusat. Dalam sekejap belasan orang itu semua terselimuti di dalamnya. Bersambung.